Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Wijayanto. Saya anggota Latsar CPNS Angkatan 53 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori core ASN yaitu harmonis. Keadaan harmonis dalam kehidupan membuat kita lebih tenang, adem, ayem dalam menghadapi hidup karena kita tidak memiliki masalah dengan siapapun. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai lebih dari 270 juta pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia di bawah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, dan bangsa dan budaya. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, semboyan nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek berikut ini, yaitu aspek kesenian, aspek religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Keuntungan dan manfaat yang antara lain berupa: 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Yang ketiga, memperkaya budaya nasional. Yang keempat, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh warga di dunia. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata, sebagai para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Yang keenam, dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Yang kedelapan, sebagai media hiburan yang mendidik. Yang kesembilan, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Yang kesepuluh, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Keberagaman bangsa Indonesia juga merupakan tantangan berupa ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integritas nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya harmonis. Menurut KBBI, perihal keadaan harmonis, keselarasan, atau keserasian. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang luhur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang dapat kita dapatkan di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, mari kita lihat video singkat berikut ini. Cuci di tangan, cuci tangan, pakai masker. Astaga bro, putus lagi maskerku. Hehe, ada gak masker gantimu? Nggak bawa aku Ya kak bro, tenang beraman aja, aku ada bawa masker ganti. Ini buat kamu. Nih. Dari video yang kita tonton barusan, menggambarkan seorang teman kerja yang memiliki rasa empati, rasa kasih sayang, rasa peduli pada teman kerjanya yang tidak memiliki masker cadangan pada saat bekerja. Hal ini menggambarkan dua orang ini memiliki perilaku ASN yang harmonis. Menurut Brian Sodersmore,
seorang founder dan CEO sebuah perusahaan brand, menyatakan beberapa hal tentang bagaimana membangun kultur tempat kerja yang harmonis. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Penerapan sikap dan perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk semua ASN, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan secepatnya.